Bab 8. Seni bisnis orang Cina. Orang Cina menganggap berdagang adalah seni. Untuk dapat terampil menguasainya, seseorang harus sabar dalam mempelajari segala seluk-beluk yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Seni berdagang memerlukan kecermatan yang teliti dan tidak cukup jika kita mempelajari teorinya saja. Berdagang perlu praktek dan menuntut seseorang senantiasa bersikap fleksibel. Pedagang harus pandai menyesuaikan diri dengan keadaan dan membaca perilaku pasar serta keinginan pelanggan. Mereka juga harus melakukan pembaruan sejalan dengan perubahan zaman. Pedagang sebaiknya tidak bersikap tertutup. Mereka harus memiliki wawasan dan kemampuan memandang jauh ke depan. Sebagaimana seni bela diri, kegiatan perdagangan tidak boleh digunakan untuk menganiaya orang. Prinsip perdagangan adalah untuk membantu orang, dan mereka akan mendapat balasan berupa uang dan materi dari hasil usaha dan pelayanan yang telah diberikan. Seni berdagang orang Cina mengutamakan prinsip win-win. Kedua belah pihak, baik pedagang ataupun pembeli, harus mendapatkan keuntungan dari kegiatan perdagangan yang dijalankan. Perdagangan yang adil dan berhasil adalah yang dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Namun, jika kegiatan perdagangan itu hanya menguntungkan salah satu pihak saja, kegiatan perdagangan itu dianggap tidak seimbang. Sebagai suatu seni, kegiatan perdagangan memiliki peraturan-peraturan yang harus diikuti. Antara lain, tidak boleh mementingkan diri sendiri, harus bersikap jujur, baik pada diri sendiri maupun orang lain, bertanggung jawab, melakukan yang terbaik, bersaing secara sehat, bekerja sama jika memang diperlukan, tidak bersifat tamak, sabar, serta tidak terlalu berprasangka. Pedagang yang tidak mengindahkan peraturan ini tidak akan mendapat tempat di masyarakat Cina. Orang Cina adalah suatu bangsa yang kritis. Pedagang yang melakukan manipulasi dan menggunakan tipu muslihat akan menerima akibatnya. Begitu pula dengan pedagang yang sombong, angkuh, dan tidak bersahabat. Lambat laun akan kehilangan semua pelanggannya. Pedagang seharusnya tidak menciptakan jurang pemisah dengan pelanggannya. Namun sebaliknya, mereka harus berusaha menciptakan hubungan yang akrab dengan pelanggan. Keterampilan seperti ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diasah. Kemampuan untuk memikat yang ada pada pedagang Cina merupakan ciri seni dagang orang Cina yang dianggap penting. Cara yang mereka gunakan adalah memberikan kelebihan-kelebihan pada pelanggan dalam segala aspek, seperti memberikan potongan harga, menambah nilai atas barang yang dibelinya, dan menyediakan after sale service atau layanan purna jual. Dengan kata lain, pedagang harus bersikap ringan tangan, ramah, dan menjadikan pelanggan mereka sebagai saudara atau paling tidak sebagai sahabat dekat. Dengan terciptanya perasaan seperti itu, para pelanggan merasa bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang istimewa. Setiap orang sudah tentu akan merasa senang jika diberi pelayanan yang lebih dibandingkan orang lain. Hubungan persahabatan itu akan melahirkan kepercayaan dan keyakinan di antara pedagang dengan para pelanggannya. Biasanya kita tidak akan melakukan urusan dagang dengan pedagang yang kita ragukan. Kita lebih suka dan lebih mudah berurusan dengan pedagang yang sudah kita kenal dan dapat dipercaya. Inilah bentuk seni dagang yang digunakan oleh orang Cina untuk menarik para pelanggannya. Skenario ini menjelaskan mengapa banyak orang lebih suka berkunjung dan membeli di toko Cina dibandingkan toko bangsa lain. Orang Cina tidak menggunakan ilmu pengasih atau jimat, tetapi seni dagang yang mereka pelajari dari hubungan manusia itu sendiri. Dunia perdagangan penuh dengan persaingan keras dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, pedagang harus mempersiapkan diri dengan seni bela diri perdagangan untuk menghadapi bentuk serangan apapun dan kemungkinan yang akan datang. Pedagang harus memiliki daya tahan yang kuat. Mental dan jiwa mereka harus kuat. Begitu juga dengan kemauan dan keyakinan yang juga harus seteguh batu karang. Tanpa kekuatan itu, pedagang akan mudah karam dan tenggelam. Kekuatan itulah yang membedakan pedagang yang berhasil dengan yang gagal. Pedagang yang menguasai seni berdagang dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi. Pedagang harus mampu menari, mengikuti gerakan pasar.
Kegagalan untuk bersikap demikian akan menyebabkan ketinggalan dan terlepasnya banyak kesempatan. Berdagang tidak dilakukan dengan cara sembarangan. Seseorang dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya. Mereka harus tahu bagaimana mengendalikan para pelanggan dan menghadapi pelanggan yang cerewet. Pedagang tidak seharusnya menjadi pengikut, tetapi harus berusaha menjadi pemimpin dalam bidangnya. Pemimpin yang baik akan tahu kapan waktu yang sesuai untuk bertindak dan bagaimana harus menyelesaikan masalah. Dalam seni dagang orang Cina, tidak menjadi suatu masalah yang memalukan jika seseorang itu mengalah, karena dengan mengalah, dia akan mendapat kesempatan yang lebih baik. Mengalah bukan berarti kalah, begitu juga dengan mundur beberapa langkah ke belakang. Adalah lebih baik daripada bertindak secara terburu-buru. Hanya orang yang mengetahui dan menguasai seni daganglah yang dapat melihat dampak positif dari suatu tindakan yang pada anggapan umum bersikap negatif. Pedagang harus sensitif. Perasaan itu dapat membantu pedagang memahami bentuk perubahan apapun yang terjadi. Rasa sensitif ini penting dan menjadi salah satu elemen yang harus ada dalam seni dagang. Mereka yang menguasai seni dagang dapat mencium peluang dan mengubah keadaan yang buruk menjadi situasi yang menguntungkan. Seni itu memerlukan kecermatan yang teliti, yang berarti bahwa setiap pedagang harus bertindak secara bijak, cermat, dan hati-hati tanpa menyinggung perasaan pihak manapun. Pedagang seharusnya mendapatkan banyak kawan, bukannya musuh atau lawan. Mereka yang suka menimbulkan permusuhan, bertengkar, dan mencetuskan konflik tidak cocok untuk jadi pedagang. Golongan ini tidak memahami seni dagang, dan mereka tidak dapat memberikan nilai tambah pada kegiatan perdagangannya. Seni dagang adalah penting karena hal itu membedakan pedagang yang biasa dengan pedagang luar biasa.